kita berbicara agak sempit menyediakan fasilitas. Tentu setiap pembangunan, setiap membangun fasilitas-fasilitas umat kita, itu adalah bagian daripada membantu syiar agama Allah. Baik itu sekolah, pondok pesantren, rumah tahfidz, madrasah, dan sebagainya. Tentu saja itu semuanya bisa diterjemahkan ke dalam menyiapkan fasilitas untuk tegaknya syariat Islam di muka bumi ini. Tidak kalah pentingnya kemudian membangun masjid. Membangun masjid ini juga kita dalam rangka membantu agama Allah, menolong agama Allah, dalam rangka menegakkan li'ila'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, syariat agamanya. Ada sebagian orang yang menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh pagi hari ini Allah masih memberikan kenikmatan dan kesempatan kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin, subuh pagi hari ini secara spontan saya ingin mengajak kita berinteraksi kembali dengan ayat Al-Qur'an. Saya ingin membacakan firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 7. Surah Muhammad ayat 7. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu dan Allah akan mengukuhkan kedudukanmu. Hadirin, ayat ini sering kita dengar. Allah memberikan semacam tawaran bahwa siapapun di antara orang yang beriman, ketika dia mau memberikan perhatian, memberikan sokongan atau bantuan untuk syiar agama Allah, li'ila'i kalimatillah, maka janji Allah akan menolong dia. Bukan hanya Allah menolong dia, wa yutsabbit aqdamakum, Allah pun akan mengokohkan kedudukannya. Hadirin, ada beberapa orang yang kemudian mensalah tafsirkan ayat ini. Ketika ada sekelompok orang membela agama Allah, kemudian dibilang agama Allah enggak perlu dibela. Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu, sehingga tidak perlu dibela-bela. Bela Islam tidak perlu, Allah lah yang akan mengokohkan agama ini. Ini saya kira agak salah paham. Benar, memang Allah tidak butuh sama sekali kita semuanya manusia. Allah juga tidak butuh campur tangan kita untuk menegakkan agama Islam ini. Allah tidak butuh apapun kepada makhluk. Tetapi ayat ini adalah kita pahami bahwa Allah memberikan tawaran kepada kita. Apakah kita mau mengikuti tawaran itu? Kalau mengikuti tawaran itu, maka Allah akan memberikan kompensasi atau reward, penghargaan kepada kita. Sebaliknya, ketika kita diberi tawaran itu kemudian kita acuh tak acuh, tidak punya perhatian sama sekali, ya tidak apa-apa. Tapi tentu saja janji Allah tidak akan diberikan kepada kita. Yansurkum, Allah akan menolong kamu, wa yutsabbit aqdamakum, Allah akan mendudukan kedudukan. Tidak akan diberikan oleh Allah. Jadi pemahamannya bukan kita
menolong agama Allah seolah-olah kita mampu menolong agama Allah dari keterpurukan dan seterusnya. Karena sesungguhnya Allah lah yang menurunkan al-Islam ini, menurunkan Al-Quran, dan Allah sendiri yang menjaganya. Sehingga kita ini hanya sebatas diberikan tawaran. Jangan salah paham kemudian untuk apa membela-bela Islam, membela-bela agama. Toh Allah yang menjaga agama ini. Tidak seperti itu. Walaupun betul pernyataan itu, tapi kita membela atau tidak itu sama sekali tidak berpengaruh. Bagi Allah tidak berarti sama sekali. Kembali kepada diri kita sendiri, mau punya kepedulian, mau punya perhatian, mau menolong agama Allah ini. Satu. Yang kedua, kemudian apa yang dimaksud dengan membela, menolong agama Allah ini? Tentu pengertiannya sangat luas. Poin pentingnya adalah menolong agama Allah ini adalah li'ila'i kalimatillah, menegakkan kalimah Allah di muka bumi ini. Bagaimana syiar agama Allah ini bisa berkumandang, bisa menyebar ke seluruh umat manusia. Dan tentu saja tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan fasilitas-fasilitas untuk syiar agama ini. Hadirin, sehingga bisa diterjemahkan, dimaknakan, menolong agama Allah, menolong dalam artian syiarnya, menolong dalam artian menyiapkan fasilitas-fasilitasnya, menyiapkan dalam artian menyampaikan kepada semua orang tentang syariat Islam ini, sehingga bisa lebih dikenal banyak orang lagi. Kita berbicara agak sempit, menyediakan fasilitas. Tentu setiap pembangunan, setiap membangun fasilitas-fasilitas umat kita, itu adalah bagian daripada membantu syiar agama Allah. Baik itu sekolah, pondok pesantren, rumah tahfidz, madrasah, dan sebagainya. Tentu saja itu semuanya bisa diterjemahkan ke dalam menyiapkan fasilitas untuk tegaknya syariat Islam di muka bumi ini. Tidak kalah pentingnya kemudian membangun masjid. Membangun masjid ini juga kita dalam rangka membantu agama Allah, menolong agama Allah, dalam rangka menegakkan li'ila'i kalimatillah, menegakkan kalimah Allah di muka bumi ini, syariat agamanya. Ada sebagian orang yang menerjemahkan syiar dakwah itu hanya dengan ceramah, pengajian. Tapi lebih dari itu, syiar agama ini lebih bagus lagi kalau dicontohkan oleh umat-umatnya. Karena ceramah itu boleh jadi isinya bagus, tapi belum tentu menjadi nasihat bagi orang banyak. Sementara contoh itu, biarpun satu orang yang mencontohkan, tetapi menjadi contoh, menjadi semacam inspirasi bagi orang lain. Maka tidak berlebihan ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh dalam diri Rasulullah itu ada contoh-contoh yang baik. Rasulullah menyampaikan nasihat-nasihat yang baik, tapi lebih dari itu mencontohkan perbuatan-perbuatan dan perkataan yang baik. Mari kita bawa ke dalam masjid kita ini. Maka Bapak Ibu sekalian mohon dipahami, ada orang yang kadang masih salah paham, bangun masjid aja kok sampai tingkat telu, bangun masjid aja kok sampai tuku tanah panjang-panjang. Bukan sekedar kita membangun masjid untuk sholat. Masjid ini dalam zaman Rasulullah adalah pusat peradaban Islam. Maka kita akan berikhtiar mengembalikan fungsi masjid itu menjadi pusat peradaban Islam. Sholat di masjid tentu saja pasti itu. Pengajian di masjid pasti. Tapi banyak sekali amalan-amalan syiar itu yang harus dimulai di masjid agar menjadi semacam inspirasi bagi orang lain. Pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Kalau kita berdakwah kepada orang-orang yang sudah mapan seperti Bapak Ibu jamaah di sini, mungkin kita dengan pengajian enak. Bapak Ibu sudah sholat jamaah di sini, dikasih ayat Allah,
insya Allah bisa diterima masuk. Tapi saudara-saudara kita di luar ini ada yang namanya dakwah komunitas. Komunitas itu kumpulan masyarakat tertentu yang perlu kita masuki untuk berdakwah. Taruhlah kita yang kecil di hadapan kita, masa anak-anak kita anak pang yang di perempatan-perempatan itu. Apa iya kita ngajak mereka sholat langsung? Apa iya kita kemudian mengajak mereka ngaji? Cara dakwahnya adalah masjid ini digunakan. Mungkin suatu ketika di area di lapangan situ bikin futsal, lapangan futsal, itu dalam rangka dakwah untuk menarik mereka ke masjid. Atau mungkin suatu ketika di masjid ini kita mengadakan komunitas apa? Misalnya sampai musik pun ketika tidak ada madhar di dalamnya, untuk mengajak anak-anak itu bisa dilakukan. Itulah yang disebut dengan dakwah komunitas itu. Kita harus masuki dakwah komunitas. Kalau kita pengajian di masjid ini yang dengar Bapak Ibu sekalian orang insya Allah sudah baik-baik semua, lalu kapan dakwah kita keluar kita yang belum bersama orangnya seperti Bapak Ibu sekalian itu? Itulah kenapa masjid ini dibangun dengan luas, mungkin diperluas lagi, dan insya Allah dilengkapi dengan sarana-sarana untuk dakwah semuanya itu. Kita biar tidak salah paham. Masjid yang penting nggone sholat jamaah, ono pengajian lah wis ta. Nah, ini kalau kita berpikir pada ibadah itu sebatas sholat dan pengajian. Tetapi syiar Islam itu lebih-lebih di zaman yang era modern ini banyak sekali yang harus kita lakukan untuk dakwah Islam ini. Kalau kita bertumpu pada, sudah lewat waktunya, bertumpu pada pengajian dan sholat jamaah di masjid ini, mohon maaf tanpa bermaksud mengecilkan. Berapa jamaah masjid ini yang rutin? Subuh ini aja ada 50 orang. Ya masa 50 orang ini berhenti di 50 orang dan kita masuk surga yang 50 orang ini? Insya Allah kan tidak seperti itu. Kita perlu mengajak saudara-saudara kita di luar kita yang belum sholat jamaah di masjid. Kita perlu mengajak saudara-saudara kita yang belum tersentuh dengan sibghah syariat Islam ini, sentuhan-sentuhan syariat Islam ini. Dan untuk itu semuanya bukan sekedar menyiapkan tempat sholat yang bagus, pengajian yang baik, tapi menyiapkan sarana-sarana dakwah untuk menyentuh komunitas-komunitas itu. Saya beri contoh Bapak Ibu sekalian, ini cita-cita tapi belum bisa terlaksana. Bapak Ibu, dekat kita ini pasar. Di pasar itu dimanapun yang namanya rentenir itu merajalela. Orang butuh diutangi, tangan dicekik seperti itu. Banyak kan? Lalu dakwah kita untuk kalangan mereka di mana? Ini cita-cita Bapak Ibu. Setidaknya kalau bilang mampu kita melakukan itu, kita bercita-cita. Apa sentuhan kita untuk saudara-saudara kita yang sering-sering tercekik dengan rentenir ini? Ini di depan kita. Di depan kita Bapak Ibu, ada orang sholat maghrib masih lalu lalang di jalan bahkan ngamen. Kita, yang anak itu ini calon penghuni neraka, nggak bijak dong. Kalau kita seperti itu, iya, alhamdulillah kita sudah mendapatkan hidayah ke masjid sholat jamaah. Tapi bagaimana menyentuh dia ya? Apa nggak begitu pikiran kita? Kita nggak ingin masuk Islam, masuk agama ini sendirian, masuk surga sendirian. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam Al-Quran dikatakan dalam surah masuk Islam, masuk surga nanti, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan tengoklah orang-orang yang mengabdi bertakwa kepada Allah itu masuk Islam secara berombong-rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan kita ini tidak cukup masuk surga nanti sendirian dan jamaah yang kurang lebih 50 orang ini. Mari kita ngajak lebih bergerombol-gerombol seperti yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran itu. Itulah sebabnya maka fasilitas-fasilitas ini perlu kita lengkapi dengan perjuangan kita semuanya, donatur kita, doa kita semuanya. Agar apa? Generasi setelah kita tinggal melanjutkan dakwah-dakwah kita ini. Tidak lagi mengurus membeli tanah, tidak lagi mengurus yang lain-lain, tinggal mengisi bagaimana caranya berdakwah kepada komunitas-komunitas itu. Kita membayangkan, memikirkan anak-anak kita setelah kita ini di sini ada pusat perekonomian, orang-orang yang butuh uang ke sini,
diberi pinjaman mengembalikan tanpa bunga. Kalau bangkrut juga sudah diikhlaskan sebagai mustahik, orang yang punya utang dan sebagainya. Kita membayangkan suatu ketika seperti itu. Dan semua itu harus dimulai lewat mimpi, hadirin sekalian. Kalau kita belum bermimpi seperti itu, ya tentu saja begini-begini saja sampai kapanpun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya, memberikan kemampuan kepada kita semuanya untuk mampu menjadi orang-orang yang membantu menolong agama Allah sebagaimana surah Muhammad ayat 7 ini. Dengan harapan Allah pun akan memudahkan urusan kita dan mudah-mudahan Allah mengekalkan kedudukan kita. Sedikit lagi, dalam ujung ayat itu Allah mengatakan Allah akan mengokohkan kedudukanmu. Ini yang belum saya bahas tadi. Mengokohkan kedudukanmu itu jangan kemudian diartikan kita punya jabatan tinggi, kita punya fasilitas yang luar biasa. Bukan itu. Allah akan mengokohkan kedudukanmu di mata Allah. Banyak orang yang bangga karena kedudukannya, bangga karena jabatannya, bangga karena hartanya. Tapi bagaimana kedudukan kita di hadapan Allah itu jauh lebih perlu kita perhatikan daripada sekedar jabatan dan semuanya itu. Apa artinya kita punya jabatan tinggi? Kita punya harta yang cukup banyak, tapi kedudukan Allah, kedudukan kita di hadapan Allah itu tidak ada apa-apanya. Maka oleh karena itu di masjid kita ini kan tidak dikenal mubalik yang hadir di sini, yang kami muliakan, yang kami kadang-kadang sambutan seperti itu yang kami muliakan, Pak Yai dan sebagainya. Itu kita tidak melakukan di sini. Karena kita sering memuliakan orang, tapi bagi kita untuk apa manusia memuliakan kita ketika Allah menghinakan kita, kan begitu? Untuk apa kita dilulukan orang, dimuliakan, tapi ternyata Allah menghinakan kita? Maka sesama manusia jangan terlalu berlebihan memuliakan dan sebagainya. Sesama manusia ya menghormati, menghargai, tapi tidak perlu berlebih-lebihan. Jadi mengukuhkan kedudukanmu adalah Allah akan meneguhkan kedudukan kita di hadapan Allah, yaitu kita orang-orang yang betul-betul berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.